Akhir tahun 2019 adalah seorang pengusaha, Surono alias Subur panggilan akrabnya. Ia baru saja tiba meninggalkan istri dan anaknya di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Tujuan Subur bukanlah urusan wisata, tetapi menetap sementara untuk mendampingi anaknya yang bersekolah di Al-Abidin, Surakarta. Si pengusaha kebetulan sedang punya banyak waktu, sebab bisnis gorden miliknya sedang lesu. Bisa ya saya bantu? Ya Pak, saya lagi nyari alamat Pak. Oh, Ya, untung ada Pak Mas Kolil ya. Gus Oh, Gus Kolil, maaf iya. Siapa namanya? Saya Subur Pak. Oh, Subur. Kalau nggak ada Gus Kolil mah saya bisa tersesat nih. Saya terima kasih, senang sekali bisa ketemu kenalan sama Mas Subur. Bisa membantu Mas Subur. Ya Gus. Hingga kemudian, Subur kebetulan bertemu Muhailil Kuri alias Gus Kolil lalu mendapatkan bantuan. Berkenalan, Saya ke selanjutnya Solo ini mereka Gus, tapi berteman. agak lupa jalannya sekarang. Nah, kalau asal dari mana ya, saya gimana ya jelasinnya ya? Sebenarnya saya ini dari Ciledug Gus, Tangerang Selatan, dari Banten. Tapi saya juga berdomisili di sini Gus, di Karanganyar, Colomadu. Colomadu. Ya. Jadi kalau nggak salah, Mas Subur ini sering warawiri Tangerang, Colomadu, Tangerang, Colomadu. Betul. Iya, iya, iya. Saya tahu. Pasti Mas Subur punya simpenan ya. Maaf. Maksudnya apa Gus simpenan? Ya, PWS. Oh, foto PWS. PWS itu pasti ada wanita selingkuhannya. Oh, enggak Gus, enggak. Istri saya cuma satu Gus. Oh, alhamdulillah. Nah, karena kebetulan anak-anak saya itu sekolah di sini Gus, di Jawa. Oh. Nah, kebetulan makanya itulah kenapa saya datang ke sini. Nah, salah satu anak saya itu sekolah di sini Gus, di Al-Abidin. Di sini Gus, di Surakarta. Serius itu? Iya. Mas Subur, saya tahu sekolah itu asramanya deket Karangsari kan? Banjarsari. Ah itu, Enggak. tahu nggak? Itu deket sama saudara saya rumahnya. Saya sering ke sana. Oh, gitu. Iya. Gini aja, bagaimana kalau Mas Subur saya antar ke sana? Mau? Enggak usah Gus, nggak usah repot-repot Gus, udah nggak enak Gus. Udah, nggak apa-apa. Ngerepotin dari tadi. Udahlah, ayo. Jangan Gus, jangan Gus. Itu nanti ngerepotin Gus. Nggak apa-apa. Ayo, sono. Bener. Iya. Ibarat bertemu teman lama, Gus. Gus Kolil memperlakukan Subur sedemikian rupa sehingga membuat Subur merasa sungkan untuk menolaknya. Ke sana, tapi Google Map ke sana Gus. Mereka berdua semakin lama kian akrab saja. Gus Kolil jadi teman andalan Subur di Surakarta untuk bertukar pikiran juga teman bicara. Sehingga di antara keduanya tumbuh rasa percaya. Segala cerita Gus Kolil bikin Subur percaya bahwa si teman anyar bisa memberi jalan keluar dari kesulitan bisnisnya. Apalagi Gus Kolil menyebut sederet nama calon pejabat sebagai kliennya. Perlahan, kurun waktu 1-2 bulan, Subur mulai rajin sowan ke Gus Kolil untuk mencari terobosan peruntungan. Si pengusaha gorden panjang lebar berkeluh kesah soal cekak omset bisnisnya, padahal biaya operasional membengkak pula. Waalaikumsalam. Gus. Apa kabar? Baik Gus. Ayo masuk. Baik juga. Terima kasih Gus. Sendirian? Iya, sendirian saya. Enak tempatnya ya. Ya, gini inilah Mas Subur. Ya, jadi begitulah Gus. Saya bingung saya harus bagaimana lagi. Saya sudah berusaha maksimal. Saya sudah capek berikhtiar Gus. Mungkin Gus Holil bisa bantu saya untuk cari jalan keluar. Begini Mas Subur, saya bisa membantu Mas Subur, tapi dengan jalan instan seperti itu
Maaf, saya menyerah. Ya. Saya sih bisa cuma doa-doa, memberikan amalan-amalan, dan Mas Suburnya harus berserah diri. Insya Allah itu akan terjadi, usaha Mas Subur bangkit lagi. Saya yakin, bisa lebih besar daripada yang ini. Iya, iya. Jujur, Gus. Sebenarnya saya ini sudah mau menyerah. Hanya karena saya melihat Gus Kholil bisa memberikan saya sedikit harapan. Saya jadi timbul semangat lagi, Gus. Jadi kalau Gus Kholil meminta saya apa aja, pasti akan Tampaknya akal sehat Subur serta mata nuraninya kabur. Alih-alih bertafakur, Subur malah ambil jalan pintas untuk jadi mujur. Lewat secari kertas bertuliskan amalan doa, Gus Kholil diam-diam mengikat Subur pada dirinya. Dari sosok tak sengaja kenal, Subur kini mendapuk Gus Kholil layaknya figur guru spiritual. Itu amalan dari saya. Tolong dibaca, diulang-ulang sampai 500 kali. 500 kali, Gus? Ya. Iya, iya. Tapi, ada tapinya ini. Mas Subur jangan sampai lelap ketiduran sedikit pun. Baik, Gus. Akan saya usahakan. Nanti, kalau sampai Mas Subur tidur, ada gagalnya atau tidak, saya nggak tahu jawab. Baik, Gus. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu, Gus. Saya mau coba amalkan ini, ya. Buru-buru. Iya, ini kan amalan, Gus. Ya udah. Kasih ya, Gus. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Sesuai janjinya, Subur manut segala perintah guru spiritualnya. Gus Kholil pun mendampingi dengan setia. Beratus kali amalan doa mesti didaraskan. Subur sabar menekuni setiap tahapan. Bahkan karena disetir ambisi, Subur lalu mengontrak rumah di Kecamatan Banjarsari tanpa sepengetahuan istri. Lokasi dekat sekolah anaknya, juga rumah Gus Kholil, ibaratnya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, monggo, ngomong apa? Saya baru dapat rumah kontrakan, Gus. Lah kok diem-diem aja, saya nggak tahu di mana. Di Banyu Anyar. Di Jalan Pleret Utama. Oh. Masih di Banjarsari juga, Gus. Iya, iya, tahu saya. Nah, di dekat Sekolah Al-Abidin. Oh, Nah, dari sini tuh kira-kira jaraknya 3 kilo lah. iya, iya. Bagus lah kalau gitu. Maksud saya gini loh, Gus. Nanti kita bisa ritual bareng di sana. Oh. Daripada di sini terus, di Margorejo, gak enak, Gus. Saya ngerepotin Gus Kholil setiap hari. Nggak masalah itu. Tapi kalau Mas Subur maunya begitu ya monggo, nggak apa-apa. Iya. Minum lagi, minum lagi. Iya, iya, Pak. Iya, Pak, bener. Ya, semoga kerjasama kita ini bisa berlangsung lama ya, Pak. Iya, Pak. Tadi saya sudah cek ke bank, Pak. Uang sudah masuk, Pak. Ya, jadi sudah semua ya, Pak? Ya, terima kasih banyak, Pak. Iya, iya, iya. Ya, terima kasih, Pak. Justru saya yang sudah ditolong sama Bapak. Ya, ya. Ya, semoga rumahnya jadi berkah buat Bapak ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Waduh, Mas Subur, ternyata usaha kita berhasil ya. Ya, memang rezeki saya, Gus. Tapi saya jual rumah itu karena terpaksa. Karena saya lagi butuh duit banyak. Loh, laku berapa? 850 juta. Wah, 850 juta. Banyak sekali uangnya. Seandainya... Itu saya jual rugi, Gus.
Saya jual cepat aja. Harganya di bawah harga pasaran. Ya mau gimana lagi? Saya bingung, Gus. Saya butuh duit banyak buat bayar anak sekolah, gaji pegawai. Sementara usaha saya masih gini-gini aja belum jalan. Mas Subur harus bersyukur. Karena nggak gampang loh. Zaman sekarang ini jual rumah sampai semahal itu 850 juta. Jadi bagaimana kalau malam ini kita mulai ritual? Iya, iya. Baik. Ya udah kalau gitu kita ritual sekarang aja ya, Gus. Yuk. Iya. Di atas aja yang sepi. Ayo, ayo. Yuk. Ayo. Iya. Berbulan-bulan ritual sudah rutin dijalankan, namun Subur belum menerima hasil yang diharapkan. Di luar dugaan, Gus Kolil malah mengajukan penawaran dengan iming-iming keuntungan yang menggiurkan. Diam-diam, Gus Kolil memendam keinginan untuk menguasai duit Subur dengan kedok pinjaman. Mas Subur, maaf loh. Sebetulnya saya mau ngomong dari kemarin, tapi lidah saya kayaknya gatel kalau nggak ngomong. Tapi ya gimana, orang ragu-ragu. Kok ragu? Kenapa ragu, Gus? Sudah lama kita kenal kok ragu-ragu kayak orang asing aja. Nih Mas Subur, lihat coba telepon saya. Ada tanah berikut rumahnya mau dijual di daerah Pengging. Itu di Banyudono, Boyolali kalau nggak salah. Iya, saya tahu Pengging. Nah, itu tempat wisata, tempat bersih diri, tempat menyucikan diri supaya bersih kita. Nah, kebetulan pemiliknya saya kenal. Dia buka harga sangat miring, kebetulan sama saya. Itu jauh di bawah harga, Mas Subur. Memang harganya berapa, Gus? Kurang. Pasti miliaran. Enggak sampai segitu. 725 juta kok. Bagaimana kalau Mas Subur boleh saya pinjam dulu, atau bagaimana kalau kita kerjasama? Kerjasama? Maksudnya apa, Gus? Ya, ntar itu tempat rekreasi itu, yang tempat bersih-bersih diri. Di sana itu pokoknya rame, Mas. Itu apalagi kalau hari libur gitu, hari Minggu, pengunjungnya itu bisa mendatangkan rezeki, bisa balik modal lah kasarannya. Bagaimana? Coba dipikir deh, monggo. Iya. Tapi ini coba saya pikirkan dulu ya, Gus. Karena ini kan modal juga nggak sedikit. Iya. Ini, Gus. Jadi begini, Mas Subur. Kalau Mas Subur berminat, cocok, boleh, yuk kapan kita lihat situasinya bagaimananya. Ayo. Iya. Ya udah, Gus. Ritual kita sudah selesai. Kita keluar dulu yuk. Ayo. Opsi tawaran kerjasama atau pinjaman, Subur nampaknya lebih tertarik pada skema pinjaman. Subur memutuskan setelah menimbang-nimbang untung ruginya selama 2 pekan. Walau berada di Surakarta, Subur tetap mengawasi operasional usahanya, juga mengecek keadaan istri dan anaknya yang tinggal di Tangerang, pinggiran Jakarta. Namun faktanya, Subur memang tak sepenuhnya terbuka pada keluarga. Perihal mengontrak rumah, selanjutnya soal tawaran Gus Kolil yang melibatkan duit ratusan juta. Semua diputuskannya tanpa melibatkan keluarga atau meminta nasihat dari pihak ketiga.
Oleh karena kesibukannya, Subur membutuhkan seorang asisten rumah tangga untuk menjaga kebersihan rumah kontrakannya. Ia adalah Triani, gadis yang biasa dipanggil Tias sehari-hari. Sebelumnya, Tias merupakan tukang pijat langganan Subur selama di Surakarta. Lantaran dinilai bisa dipercaya, Subur lantas menawari Tias pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu Tias. Iya, Pak. Nggak susah kan nyari alamatnya? Gampang, Pak, alamatnya. Silakan masuk. Secara kebetulan, Subur mulai Kamu melibatkan langsung Tias kerjain, ya? ikut membantu dalam lain-lain urusan, termasuk soal kebutuhan acara ritual dengan Gus Kolil yaitu wiridan. Apalagi urusan Gus Kolil pinjam uang ratusan juta, akhirnya disetujui Subur juga. Halo? Assalamualaikum Mas Subur. Waalaikumsalam Gus. Apa kabar Gus? Baik-baik. Ini maaf nih saya mau nanya kapan mau ambil uangnya. Hari ini kan? Oh iya hari ini Gus jadi Gus. Tapi agak siangan ya. Oke lah, baik. Kalau begitu nanti kita ketemuan di bank ya. Lalu kita ke kosan saya yang di belakang kampus Slamet Riyadi itu. Baik Gus, iya. Nanti kalau saya sudah mau berangkat, saya kabari lagi ya. Baik. Kalau Ya, Gus. gitu, Assalamualaikum Mas Subur. Waalaikumsalam. Pergerakan Subur terus dipantau Gus Kolil, memastikan pinjaman duit berhasil. Sedari pagi Subur terus dikintil. Tias, Iya, Pak. saya mau keluar dulu ya. Baik, Saya mau ke bank. Iya, Pak. Yang rajin ya. Baik, Pak. Sesuai janjinya, Subur mengabarkan Gus Kolil saat menarik uangnya sebanyak 725 juta rupiah. Selanjutnya, mereka pergi ke kamar indekos Gus Kolil bersama-sama di mana Subur menyerahkan tunai uangnya. Ayo. Entah kenapa, Subur benar-benar tak syakwa sangka sehingga mau saja meminjamkan 725 juta rupiah uangnya. Padahal Gus Kolil tak memberi jaminan apa-apa, sebatas hanya kata-kata belaka. Selembar kwitansi pun tiada, namun Subur 100% percaya. Ya udah, buruan. Kardus. Udah taruh situ. Sini. Udah taruh situ. Aman Gus. Ya Allah, aman. Buruan. Tutup bantal. Oh, tutup. Nah. Ironisnya, uang tunai setengah miliar lebih itu dijejalkan dalam kardus lalu ditutupi bantal begitu saja. Herannya pula, Subur tetap percaya. Tiada bimbang, malah ia sukarela. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Gus. Di rumah kontrakan Subur kemudian, pertemuan mereka berdua dilanjutkan. Iya. Oh ya, mau minum apa? Kopi ya? Nggak usah repot. Tenang aja. Tias. Ya, Pak. Tolong kamu bikin kopi 2 ya. Baik, Pak. Ya. Ini berapa bulan tinggal di sini? Baru Gus. Pasti mahal. Ya, begitulah Gus. Oh ya Gus. Gini. Saya ini kopi dulu Gus. Saat itulah Subur mengenalkan Gus Kolil sebagai guru spiritualnya kepada Tias si asisten rumah tangga. Lantas Subur mulai menagih hasil dari setiap ritual yang disyaratkan oleh Gus Kolil. Gini Gus,
Sebelumnya saya minta maaf, Gus. Sudah berbulan-bulan ini saya kan sudah mengikuti semua ritual yang Gus sarankan ke saya. Semua permintaan Gus Holil pasti saya ladeni. Tapi kok sampai sekarang gak ada hasilnya ya, Gus? Mas Subur, saya yakin apapun yang kita kerjakan pasti ada hasilnya. Yakin pasti ada hasilnya. Tapi Om Bos sampai kapan, Gus? Harusnya kan ada hasilnya, walaupun sedikit lah. Karena saya perhatikan usaha saya ini kok gak ada kemajuan sama sekali, Gus. Gak ada perubahannya. Jangankan pembeli, Gus. Pelanggan lama saya aja nggak balik lagi, Gus. Nah, begini. Begini Mas Subur ya. Kali ini kita ritual. Kali ini kita berbeda. Berbeda, Gus. Ya. Kali ini pasti saya dapat hasilnya kan, Gus? Iya, Bu. Ya dapat toh. Gimana Mas Subur ini? Iya. Sekarang saya pamit pulang dulu. Kok buru-buru, Gus? Tunggu dulu, Gus. Habisin dulu kopinya. Saya nggak haus. Mau persiapan untuk yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Situasi pun berbalik. Giliran Gus Kolil dibidik. Namun ia tak kalah cerdik untuk menghindari konflik. Dimainkannya taktik. Sekali lagi ritual mistik. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, Gus Kolil tampak gusar serta murka. Sebab ia nyaris terjebak sendiri oleh kata-katanya. Apalagi ketika sindiran Subur sejatinya adalah fakta, Gus Kolil benar-benar terdesak posisinya. Aduh, bagaimana ya kalau sampai besok tidak berhasil? Aduh, apa yang saya perbuat ya? Tidak, saya harus bertindak. Uang 725 juta sudah di tangan saya. Hanya satu yang jadi penghalang, yaitu Subur. Tapi tidak semudah itu. Kalau saya pukul, orang pasti tahu. Oh ya, saya harus melenyapkan Subur. Racun tikus. Dia harus mati. Harus. Mas Subur ya? Assalamualaikum, Ya, Gus. Iya, ini saya lupa ada beberapa barang yang mau dibeli untuk ritual besok. Iya, Gus. Barang apa aja, Gus? Nanti saya minta tolong ke Tias untuk belikan barang-barang itu. Oh, mudah kok itu. Ada jambu biji, buah naga, kopi, sirup, gula, madu, garam, Mas Subur. Baik, Gus. Nanti semua saya sediakan, ya? Ya, siap ya. Terima kasih. Sama-sama, Gus. Sekarang tiba saatnya. Saya akan beli racun tikus. Tunggu tanggal mainnya, Subur. Gus Kolil pergi ke pasar Depok Surakarta, di mana ia membeli 3 bungkus racun tikus berwujud mirip butiran beras berwarna merah muda. Akankah Subur berakhir di tangannya? Udah, Tias? Iya Pak, ini buahnya. Ini uang kembaliannya. Kasih ya. Assalamualaikum. Tamu, Tias. Buka. Waalaikumsalam. Oh, Gus Holil. Iya, Mas Subur. Ketika Gus Kolil datang esok harinya, Subur sudah menyediakan segala syarat yang diminta. Tepat waktu, hari itu adalah hari Rabu. Gimana, Mas Subur? Udah siap kan? Udah, Gus. Itu barusan, Gus. Pembantu saya sudah beli semua persyaratan yang Gus Holil minta. Beres. Siap di ritual kan? Iya. Dengan alasan persiapan harus matang, sore hari ritual baru bisa dilaksanakan
6 jam setelah Gus Kolil datang. Saat itu Subur diminta merapal doa sebanyak 500 kali tanpa jeda. Lantas, usai ditunggu beberapa lama, Gus Kolil meninggalkan kamar untuk rencana selanjutnya. Mbak Tias, Iya. tolongan bikinin jus. Oh iya. Gus Kolil menemui Tias, minta dibuatkan sari buah atau jus lekas-lekas. Mbak, Oh iya Pak. Mbak Tias, tolong nih masukin sini. Oh iya, baik Pak. Tias bertindak cepat, sebab ia sudah diperintahkan Subur majikannya supaya sigap. Apapun yang Gus Kolil minta, Ya, Tias coba. harus menurutinya. Loh, kok asem nih? Tolong ditambahin apa namanya itu madu sama gulanya. Oh iya, baik. Gus Kolil memerintahkan Tias mencampurkan bahan pembuat jus yang sebelumnya lupa ia mintakan kepada Subur untuk dibelikan. Tias tak tahu bahwa semacam beras warna merah muda yang disodorkan Gus Kolil adalah racun tikus mengandung sianida. Banyak ada yang kurang. Apa tuh Pak? Ya ini, tolong dicampur langsung. Terus taruh di gelas itu ya. Baik Pak. Jus buah oplosan racun tikus siap tersaji. Gus Kolil meneruskan aksi. Sudah Pak? Udah, sekarang Mbak Tias antar ke atas. Satu, yang dua biar aja sini. Baik Pak. Ya. Ini ya satu. Gus Kolil menyiapkan 3 buah gelas. Masing-masing mereka mendapat jatah 1 gelas. Gelas pertama, Gus Kolil minta Tias mengantarnya untuk Subur majikannya. Liciknya Gus Kolil saat Tias pergi, gelas kedua untuknya isinya diganti. Ia buang jus buah beracun lalu mengisi gelas dengan jus buah murni. Adapun gelas ketiga untuk Tias jatahnya. Coba Mbak Tias. Iya Pak. Yuk. Teganya, Subur memastikan kedua target korbannya menghabiskan jus buah sampai tetes terakhirnya. Tragis Tias, si asisten rumah tangga, sebenarnya ia tidak tersangkut perkara. Berada di waktu dan tempat yang salah mengakibatkan nyawanya musnah. Gus! Gus tolong Gus! Kuping saya panas. Aduh, tolong Gus! Gus! Aduh. Begitu ritual tuntas, jus buah beracun langsung ditenggak Subur tandas. Racun tikus terbukti ampuh serta-merta. Subur langsung mengalami reaksi yang lekas merampas nyawanya. Lalu disusul Tias kemudian yang mengalami gejala serupa bahkan nyaris pingsan. Dalam kondisi setengah sadar, Tias buru-buru disuruh Gus Kolil masuk ke dalam kamar. Gus Kolil setengah tak percaya sebab kedua korban mati sebegitu cepatnya. Liciknya, ia mendapat ide untuk merekayasa dengan tujuan menutupi motif pembunuhannya. Melucuti pakaian kedua korban menyandingkan seolah-olah mereka berdua usai bersebadan. Lalu ia melenggang kabur dengan santainya dan duit Subur 725 juta rupiah
mutlak dalam kuasanya. Hati Gus Kolil terus dilanda gelisah, walau ia memeluk uang subur 725 juta rupiah. Entah karma atau bodohnya saja, Gus Kolil terus memikirkan kondisi kedua korbannya. Lantas Gus Kolil kembali pergi ke rumah korbannya demi memastikan rencananya berjalan sempurna, terutama rekayasa seolah motifnya asusila pada kematian si pengusaha dan perempuan asisten rumah tangganya. Ki, coba kamu lihat. Itu kan motor bapak yang dipinjam sama bude kamu. Tapi kenapa ya rumahnya Pak Subur kok gelap banget? Bapak curiga nih. Jangan-jangan bude kamu masih ada di dalam nih. Jadi kita harus bagaimana? Peristiwa tambah komplikasi ketika kakak kandung Tias, Ponco Nugroho dan anaknya Yogi ternyata juga datang ke lokasi. Hingga hampir tengah malam adiknya tak kunjung pulang, bikin perasaan sang kakak tak tenang. Kecurigaan sontak tak bisa ditahan sebab sepeda motor Tias didapati masih nangkring di garasi rumah sang majikan. Rumah subur yang gelap gulita bikin Ponco mengkhawatirkan keselamatan adiknya. Yang tidak Ponco dan anaknya ketahui, pada saat bersamaan Gus Kolil sedang mengecek kondisi kedua korban. Saat kakak dan keponakan Tias tak awas, Gus Kolil menyelinap keluar dengan bergegas, menunggang sepeda motor tancap gas. Usaha Ponco mengejar motor sia-sia, namun bagusnya ia mengenali wajah si pengendara. Selanjutnya, rumah kontrakan subur didobrak warga, lantas ditemukanlah kedua jenazah dalam kondisi tanpa busana. Hasil visum rumah sakit Dr. Mulwardi Surakarta menyimpulkan penyebab kematian kedua korban karena keracunan sianida. Perkiraan waktu kematian kurang dari 24 jam sebelum jenazah diperiksa. Sehingga polisi menyimpulkan kasusnya murni Rajapati. Aparat Polresta Surakarta pun menyigi siapakah bersama korban terakhir kali. Singkat cerita, polisi berhasil menangkap Gus Kolil di Bandar Udara Surakarta sebelum si pria 56 tahun hendak terbang menuju Jakarta. Awalnya, ia terus menyangkal sangkaan polisi dengan membeberkan alibi. Namun ia tak berkutik lagi setelah polisi menyodorkan lebih dari 2 alat bukti bahwa ia bersama korban terakhir kali. Berupa data ponsel korban, juga keterangan saksi Ponco pada malam kejadian. Lalu terus berikutnya, kenapa dia setelah minum harus telanjang? Nah gini, kan panas. Saya tahu persis. Panas, Gus. Panas dilepas pas, tinggal sempaknya aja. Setelah nggak ada, baru sempaknya tak lepas. Baru dilepas. Terus yang begitu juga yang wanita. Yang wanita itu panas loh Pak, panas. Dilepas, tinggal beanan sama celana panjang. Nah, setelah itu kan terus tak bawa masuk ya, minum yang cewek di luar. Tak bawa masuk, terus tak jadikan satu ruangan. Ya, ruangan ini juga tak lepas. Biar perkiraan saya 5 hari sampai 7 hari kan sudah membusuk. Terus juga tahu masyarakat. Nah, alibi saya kalau gitu kan seakan-akan berbuat sama itu. Hingga akhirnya Gus Kolil didakwa melakukan pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Surakarta. Pada Selasa 5 Januari 2021 akhirnya vonis jatuh jua bahwa terdakwa Muhailil Kuri alias Gus Kolil dinyatakan terbukti bersalah sehingga diganjar seumur hidup hukuman penjara.